Sabar itu memang ilmu yang agak susah dipelajari ya. Teorinya banyak tapi kadang-kadang orang suka aplikasinya lupa gitu kan ya. Kenapa sih? Karena sabarnya memang levelnya tinggi dalam agama kita. Ya, begoiri hisab kata Allah, itu pahalanya orang sabar tuh nggak terbatas ya, unlimited. Nah, sabar ini sampai kata Allah innallaha ma'as-sabirin tuh ya. Sungguh Allah itu bersama orang sabar. Artinya bahwa sabar ini mendapatkan tempat tersendiri di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabar juga macam-macam pahalanya. Ada sabar ketika melaksanakan perintah, itu pahalanya 300 derajat tuh. Ya, sabar ketika menolak maksiat, pahalanya 600. Sabar ketika menerima musibah, itu paling tinggi pahalanya 900. Nah, ini sabar banyak banget pahalanya. Terus gimana supaya sabar? Nah, memang ini nggak ada teorinya, susah banget ini. Nah, sabar caranya memang dengan cara kita meyakini bahwa memang sabar ini pahalanya sangat besar. Ya. Jangan-jangan kita ini mungkin sholatnya malas, mungkin ibadahnya nggak banyak lah gitu ya. Tapi karena kita sabar menghadapi musibah, menghadapi ujian dari Allah, gara-gara itu mungkin kita masuk surga. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang hari ini kita bertemu dengan Ustadz Hilmi Firdaus. Kita akan nanya-nanya sedikit setelah pandemi. Ustadz, gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Ustadz, gimana dakwah? Lancar? Lancar, alhamdulillah. Ustadz, di zaman yang banyak banget fitnah nih Ustadz. Gimana cara kiat-kiat sabar Ustadz? Sabar. Sabar itu memang ilmu yang agak susah dipelajari ya. Teorinya banyak tapi kadang-kadang orang suka aplikasinya lupa gitu kan ya. Kenapa sih? Karena sabarnya memang levelnya tinggi dalam agama kita. Ya, begoiri hisab kata Allah, itu pahalanya orang sabar tuh nggak terbatas ya, unlimited. Nah, sabar ini sampai kata Allah innallaha ma'as-sabirin tuh ya. Sungguh Allah itu bersama orang sabar. Artinya bahwa sabar ini mendapatkan tempat tersendiri di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabar juga macam-macam pahalanya. Ada sabar ketika melaksanakan perintah, itu pahalanya 300 derajat tuh. Ya, sabar ketika menolak maksiat, pahalanya 600. Sabar ketika menerima musibah, itu paling tinggi pahalanya 900. Nah, ini sabar banyak banget pahalanya. Terus gimana supaya sabar? Nah, memang ini nggak ada teorinya, susah banget ini. Nah, sabar caranya memang dengan cara kita meyakini bahwa memang sabar ini pahalanya sangat besar. Ya. Jangan-jangan kita ini mungkin sholatnya malas, mungkin ibadahnya nggak banyak lah gitu ya. Tapi karena kita sabar menghadapi musibah, menghadapi ujian dari Allah, gara-gara itu mungkin kita masuk surga. Bisa. Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu beliau diuji selama 18 tahun dengan penyakit yang sangat dahsyat ya. Penyakit kulit, kalau ditusuk gini langsung bolong dia. Semua hartanya ludes, anaknya meninggal segala macam. Ya. Beliau nggak ngeluh sama Allah. Kata istrinya, wahai suamiku, kenapa engkau nggak minta sama Allah? Engkau kan seorang nabi. Kata Ayub, aku malu minta sama Allah. Aku diberi kenikmatan lebih dari 18 tahun. Sedangkan ujianku ini baru 18 tahun. Aku harus sabar. Gitu ya. Nabi aja nggak mau tuh minta sama Allah karena saking sabarnya. Gitu ya. Jadi sabar, yakini antum bahwa ini adalah ibadah juga kepada Allah. Ibadah yang bahkan antum nggak usah ngapa-ngapain. Nah, kalau sholat antum kan harus gerak-gerak kan ya. Kalau sabar, diem aja. Sabar itu pahalanya bilghairi hisab. Nah, Ustadz, kan kalau misalkan di kantor nih Ustadz, sabar ngadepin bos-bos yang galak gimana Ustadz? Kira-kira Ustadz, kan agak ribet juga Ustadz. Curcol ya. Bos galak ya. Ya galak itu kan juga ada sebabnya. Ya, dia galak karena antum malas mungkin atau karena apa begitu. Tapi kalau memang dia galak pembawaannya kayak begitu, ya udah nih, jadiin ladang amal antum buat sabar. Ini kesempatan gue nih buat sabar nih, kan udah bos galak banget, terima aja deh. Ya, selama antum masih boleh sholat, masih boleh ngaji, kagak apa-apa dah, terima. Tapi kalau udah nggak boleh sholat, keluar aja. Gitu ya, galak-galak dikit kagak apa-apa dah. Galak sabar gitu ya. Mungkin gara-gara itu antum pahalanya makin banyak tuh begitu. Gitu. Nah, Ustadz, kan di era gini kan juga banyak tuh Ustadz, fitnah sono sini nggak jelas. Ya kita nggak usah mikirin yang jauh-jauh deh Ustadz. Karena kan kita tetangga suka ngomongin begini. Nah, terus yang di rumah nih, ibu kita kadang-kadang suka dengerin omongan tetangga begini. Nah, kan kita ngeyakinin orang tua tuh agak susah Ustaz gitu. Ibu kita, ini kerja begini kan rezeki udah ngatur tuh Ustaz. Nah, meyakinkan orang tua biar
menghadapi omongan tetangga biar sabar juga gimana Ustaz kira-kira biar enak ngomong. Ya. Orang tua itu beda kayak orang lain ya. Nah, saya ini ustadz nih. Kalau saya lagi diomelin sama orang tua, saya diem. Kalau orang tua saya ada salah-salah, saya juga nggak caranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama, nggak begitu juga. Saya bukan ustadz di hadapan beliau. Ya, ada teknik cara menasihati orang tua yang baik. Ya, karena biar gimana pun antum dianggap orang tua anak kecil tetap. Ya anaknya orang tua kita ya anak kecil kan gitu kan. Anak kecil mulu kita nggak pernah gede-gede gitu. Gimana caranya? Ya cara ngambil hati orang tua yang paling jitu itu pertama ambil hatinya dulu. Antum ya ambil hati, bawain martabak gitu, pijitin, bawa tentengan. Kalau antum di rumah bawa tentengan, silaturahim gitu kan ya. Kalau antum masih di rumah dia ya cuci piring segala macam. Ambil hatinya. Setelah ambil hatinya terambil sama antum nih, antum utarain pendapat. Mah sabarlah, gak usah didengerin kata-kata orang. Ketika orang hatinya udah terambil sama kita, apapun yang kita sampaikan kepada yang bersangkutan insya Allah akan diterima. Tapi kalau antum nyongotot dan sebagainya malah gak diterima. Saya aja Ustadz kagak pernah nasihin orang tua saya, gak berani saya. Beda caranya ya. Orang tua kita akan lebih suka kalau kita itu ngebayin dia dulu ya, karena gimana pun letak kita tuh di bawah beliau, di bawah sehebat apapun kita, antum setinggi apapun titelnya di bawah orang tua gitu kan. Gitu tingkat ya. kesabarannya kita ngurusin orang tua juga paling gede. Oh masya Allah, itu lubang surga kita, pintu surga kita tuh. Kalau antum masih punya orang tua, antum ngurusin tuh pintu surga antum tuh. Nah kalau udah meninggal tuh tutup pintu surganya. Selagi masih ada antum dapetin tuh pintu surga itu. Kebetulan kan tinggal ibu Ane doang. Iya, masya Allah. Jadi yang kakak-kakak kan udah keluarga, Ane tinggal sendiri. Iya. Ngurusin Masya Allah. Ini kalau di orang Arab antum pernah dengar kisah nggak? Ada orang berebut ngurusin ibunya, sampai dibawa ke pengadilan. berebut ya Ustaz. Berebut. Kalau orang kita makan pada malas ya, akhirnya ibunya ditelantarin sama di panti jompo ya. Nauzubillah begitu ya. Kalau orang Arab itu saking tahu ini bahwa ibu itu pintu surga buat kita, mereka berebut, berantem tadi kakak bertiga pengen berebut ngurusin, bukan berebut harta warisan. Iya, berebut ngurusin. Ini lobang pintu surga kita ini. Ya kalau antum dapat rezeki itu sama orang tua sama ibu, manfaatin. Ini surganya antum nih, masya Allah, yang ngiri. Sama juga tinggal satu nih, ibu doang nih. Maka udah nggak ada nih, ibu doang gitu. Kadang yang kalau aneh kadang-kadang pulang malam gitu, yang ditanyain mau apaan pulang gitu. Nah itu tahu. Nah ketika antum baik-baikin beliau, alak antum masya Allah ini, nah antum udah ngambil tuh hatinya, udah ambil hatinya, antum ngomongin dah pesan-pesan sponsor itu, insya Allah terima. Padahal juga nanti buat ente kan belum tentu dimakan juga, tanyain doang. Itu orang tua tuh sebenarnya kan, ibu saya pernah bilang, mama tuh bukan gak punya duit, tapi kalau dikasih sama anak tuh beda rasanya. Itu kuncinya. Makanya gitu kan. Kadang kita bawain makanan gitu, belum tentu dimakan juga, cuma ditanyain doang. Betul. Itu basa-basi lah orang tuh. Gitu ya. Ada